adalah minta izin sama penulis kitab yang kita baca kitabnya. Dan faedah ini kita ambil dari pengarang kitab ini sendiri, Sayyidina Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan bahwa seyogyanya bagi orang yang sedang membaca Al-Quran contohnya, kemudian ada something yang urgent, ada sesuatu yang penting sehingga mengharuskan baginya untuk menghentikan sementara bacaan Qur'annya, maka dianjurkan orang tersebut untuk minta izin kepada Allah menyela bacaan Al-Quran tersebut dengan kalimat dusturak ya Allah. Begitu juga kalau kita mau baca hadis Nabi, kita mau berhenti di tengah-tengah, bukan berhenti selesai nih ya, berhenti karena ada misalkan orang yang manggil kita ya, atau misalkan bini manggil kita ya, bang kita sautin, kita lagi ngaji kita nggak sautin, ntar nggak diseduhin Indomie ya kan? Repot lagi ntar apalagi udaranya kayak begini nih, ini Masya Allah luar biasa ya. Itu kita dianjurkan untuk minta izin sama penulis kitab tersebut, atau dalam ketika kita membaca hadis Nabi kita bilang dusturak ya Rasulullah. Nah maka kita punya rangkaian kegiatan rutin, yaitu jalsatul doa yang kita baca di dalamnya kitab Maqasidul Halaqat ya, atau lengkapnya Maqasidu Halaqatit Ta'lim, yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam rangka menjawab pertanyaan ya, para akwan beliau dan juga orang-orang yang selama ini membersamai beliau di dalam perjuangan dakwah. Apa saja sulamul manhajiyah, tangga kurikulum yang harus diajarkan kepada kaum muslimin ya. Maka kita baca kitab tersebut dan kita mau selak dulu nih untuk datang bulan suci Ramadan. Insya Allah dilanjut lagi bulan Syawal. Juga kita baca kitab Tanbihul Mu'tarid, dan ini adalah kitab-kitab yang sangat luar biasa. Maka kita ungkapkan kepada para musannif tersebut, dusturak ya Sayyidil Habib Umar wa dusturak ya Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ya. Namun walaupun hari ini tawakuf sementara ya, tapi insya Allah dalam rangka keistiqomahan, upaya kita untuk belajar istiqomah, kita akan baca apa yang telah dituliskan oleh Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab beliau Tanbihul Muqtarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris shalihin wa radhiyallahu anhum wa an nabihim ila anqal. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, dan di antara akhlaknya para asfiya, para aulia, para kaum salihin, kathratu tafwidihim ilallahi ta'ala min amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim, di mana mereka senantiasa menyerahkan segala urusan yang terkait terhadap diri mereka ataupun anak-anak mereka dan sahabat-sahabat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu mu'awwiluhum fi amri hidayatihim illa alaihi azza wa jalla. Maka tidak ada tempat kembali atau tempat muara ya, tempat naungan ya, dari urusan petunjuk mereka kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatlubuna syai'an qattu bi anfusihim wa hum ghaibuna 'anil istinadi ilallahi ta'ala. Dan mereka tidak mencari sesuatu apapun sama sekali bi anfusihim dengan daya upaya mereka, wa hum ghaibuna sedangkan mereka terhindar 'anil istinadi ilallah ta'ala, dari bersandar kepada Allah ta'ala. Wa qad kana waladi Abdurrahman laisat lahu da'iyatun ila talabil ilm. Beliau menceritakan, saya punya anak namanya Abdurrahman. Dia nih nggak ada motivasi buat nuntut ilmu.
nggak ada kepengenan buat jadi ulama. Wa kuntu fi hasrin azimin min jihati, dan aku berada pada keterbatasan yang luar biasa untuk berurusan dengan anak saya tersebut. Fa alhamanil haqqu subhanahu wa ta'ala an ufawwidha amrahu ilaih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengilhami kepadaku agar aku menyerahkan urusan ini kepada Allah. Fa fa'altu, lalu aku melakukannya. Fa asbaha min tilkal lailati yutali'u fil ilmi bi nafsihi min ghairi amri lahu bidzalik. Sejak saat itu tiba-tiba anak saya jadi demen mutolaah kitab tanpa saya suruh. Wa hasalat indahu halawatul ilmi min tilkal lailah. Dan kemudian sejak malam itu muncullah, timbullah, terjadilah bagi anak saya itu nikmatnya mencari ilmu. Wa shara fahmuhu yurajjihu ala fahmi man sabaqahu bil istighali bis sinin. Ya. Wa shara fahmuhu yarjahu ala fahmi man sabaqahu bil istighali bis sinin. Kemudian pemahaman dia lebih unggul, menjadi lebih unggul dari pemahaman para seniornya, orang-orang yang mendahului dia dalam mengaji, ya, yang udah mendahului dia bertahun-tahun sebelum dia. Fa'arahani Allahu ta'ala bitafwidi ilaihi minat ta'abil ladzi kuntu fihi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuatku nyaman, membuatku tenang dengan aku menyerahkan segala urusanku kepadanya. Allah buat aku tenang, buat aku santai dari segala at-ta'ab, dari segala keletihan. Alladzi kuntu fihi, yang selama ini aku berada di dalamnya. Fallahu ta'ala yaj'aluhu minal ulama'il amilina bima alimu. Amin. Semoga Allah ta'ala menjadikan putra saya Abdurrahman termasuk kepada golongan ulama amilin, ya, atas apa yang ia ketahui. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di antara awsafus sholihin, di antara sifat-sifat pewaris para nabi, ya, dan para dai adalah at-tafwid ilallah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yatanaqadu ma'al iktisab, dan penyerahan upaya kita kepada Allah bukan sesuatu yang bersifat kontradiksi, ya, yang bersifat kontradiktif terhadap daya dan upaya kita, terhadap ikhtiar kita. Jadi bukan berarti kita menyerahkan sesuatu kepada Allah terus lantas kita nggak ngapa-ngapain, ya, udah tenang aja mah, rezeki mah Allah yang ngatur, ya, terus lakinya bangun tidur lagi. Ya, sekalinya melek yang dipegang pancing, nah, berangkat mancing doang gitu kan, atau malam begadang, siang tidur, nggak nyari duit, nggak nyari nafkah, giliran bininya ngomel, jawabannya rezeki udah diatur oleh Allah, ya. Karena sesungguhnya begini, ya, sebetulnya nanti tergantung kita lihat posisi kita ada di mana, ya. Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwa dari kalamnya beliau membagi manusia itu ada dua model. Ada manusia di makom kasab, ya, di makom asbab. Ada manusia di makom tajrid. Manusia di makom tajrid itu adalah orang-orang yang memang secara clue, ya, sifat-sifatnya udah kelihatan. Ini dia nih emang orang yang udah ente mah istighol aja bil ilm, ya. Udah ente mah fokusin diri aja sama ngaji, udah tuh, ya. Biasanya tandanya setiap kali dia mulai makom asbab, setiap kali dia pengen usaha gagal mulu, bangkrut mulu. Ya. Dagang sarung kagak laku, baju koko ambil doang sama jamaah dibayar kagak. Ya. Dagang madunya tumpah. Dagang gahru habis buat mahalul qiyam. Gagal mulu nih dia nih.
Tapi setiap kali dia fokus sama ngaji, Masya Allah, rezeki lancar. Walaupun tanpa ngarepin ya. Artinya kita udah dahului dengan bab ikhlas. Jangan kemudian, oh emang saya emang gak boleh dagang baju kali ya. Bolehnya dagang dagang agama. Bolehnya saya mendagang agenda ceramah kali ya. Bukan itu maksudnya. Tetap ya harus didahului dengan keikhlasan. Nah ini yang kayak begini ini udah makom tajrid nih. Ya, yang udah di makom tajrid kayak begini udah nggak usah sok-sokan pakai pengen makom asbab, nggak usah ngerendahin diri dia, menurunkan level dia ke makom asbab. Ya, kalau memang sudah istiqomah ya tarabba fi majlisil ilm, udah sila aja kalau bahasa kitanya mau udah ulama lekar aja begitu, ya, udah ulama ngaji aja, udah nggak usah pakai usaha travel umroh. Ya. Itu mah serahin aja ke saudara ya biar dia aja yang ngasih keuntungan ke kita sendiri Pak gitu. Karena beliau pernah mengatakan begini, iradatukat tajrid ma'a iradatukal asbab, ya, keinginanmu untuk berada di makom asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah sudah tempatkan kamu dalam makom tajrid, inhitatun minal himamil aliyah, itu adalah penurunan level ya dari sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, sesuatu yang agung. Ente mah udah ulama yang udah nggak usah mikirin apa-apa ya. Emang dicoba usaha bangkrut ya. Terus ditambah memang keadaan sekitar Anda, keluarga pun mendukung untuk itu. Bini nggak bawel, nggak demen COD. Kalau jadi ustadz bininya masih demen COD, ini masih ustadz makom asbab nih. Ya, ini masih ustadz makom asbab ya. Tapi kalau istrinya nggak didatengin tukang paket, rumah aman-aman aja ya, ikhlas aja suaminya istilahnya mau ngasih berapapun ke dia, udah itu makom asbab. Itu udah makom tajrid, nggak usah pakai pengen ke makom asbab. Karena dengan kita pengen jadi makom asbab, itu berarti kita menurunkan level kita, mendowngrade diri kita. Wa iradatukal tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Sedangkan keinginanmu untuk berada di makom tajrid, sedangkan engkau Allah tempatkan di makom asbab, ini adalah syahwat yang tersembunyi, bukan sesuatu yang keren. Kita pikir, oh saya nggak mau usaha, ya, pokoknya saya ngaji aja ngaji, ya, nggak mau ikhtiar sama sekali. Sedangkan dari clue-clue kehidupan kita, ya, itu kita sepertinya berada di makom asbab. Bini doyan belanja, ya, sepupu demen minjem duit, orang tua sama mertua kalau ada apa-apa ngomongnya sama kita, minta duitnya sama kita, ya. Udah gitu juga, ya, mohon maaf, ya, istilahnya kita juga mungkin kalau bahasa zaman sekarang ya sandwich generation lah, ya, banyak yang kita biayain, banyak yang kita ongkosin. Nah, udah gitu kalau kita kasihnya sedikit, kadang-kadang kagak nerimain, ya. Kita kasih bini kita belanja, kita beliin bini kita handphone bikinan Tegal, Oppo, nggak mau deh. Ya, pengennya kayak jamaah majelis taklim yang lain, iPhone 17. Ya, wah ini udah ente makom asbab, ya. Jangan pakai pengen ke makom tajrid. Karena keinginan kita untuk berada di makom tersebut itu sebetulnya syahwat yang tersembunyi. Nah, maksudnya apa? Kita mulai pembahasan tafwid ini dari sini ya ikhwan, agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif bahwa yang namanya orang berikhtiar itu bukan berarti orang yang menafikan dan menepikan Allah. Enggak. Justru berikhtiar itu adalah bagian dari dia menjalankan perintah Allah. Karena yang namanya tawakal itu bukan menafikan ikhtiar. Justru ketawakalan itu, tafwid ilallah itu, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa kalau kita lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah ini berarti Pak RW nih masih makom asbab nih, nah, karena masih ada paket nyampe rumah.
Iya. Belum makom tajrid antum ya. Masih makom asbab nih RW. Lihat tapi itu belanjaan siapa, bininya bukan? Oh bini. Ya pokoknya kalau tukang paket jam segini pasti belanjaan bini udah. Yang itu mau sada jiripa juga sama. Nah itu ikhwan sekalian. Jadi kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat bagaimana beliau juga ada ikhtiar, ada usaha, ya, dalam rangka memberdayakan ekonominya. Beliau usaha, ya, dari masih kecil, dari masih anak-anak, beliau sudah melatih dirinya untuk survive. Padahal ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Itu adalah sesuatu yang meskipun beliau ungkapkan di masa beliau sudah besar, di masa beliau sudah dewasa, tapi itu sedang mengilustrasikan perjalanan hidup beliau. Bahwa beliau itu betul-betul istilahnya diperhatikan secara totalitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam artian Allah nggak memperhatikan hamba-hambanya yang lain, ya. Artinya inayah Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak terlepas sama sekali, ya. Akan tetapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memulai masa kecilnya dari berniaga, berwirausaha. Dari kecil beliau ngangon kambing, ya, beliau menggembala domba. Kemudian ketika remaja beliau diajak berdagang oleh pamannya. Bahkan dari masih anak-anak sudah diajak ke negeri Syam, ya, untuk berniaga oleh pamannya Abu Thalib, ya. Kemudian sampai beliau dewasa, beranjak di usia di usia matang untuk melangsungkan pernikahan, beliau juga bekerja, ya, untuk menjadi pegawainya dari Hubabah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika beliau kemudian dilantik menjadi rasul, ya. Kalau jadi nabi kan dalam hadis sahih Nabi bilang, ya, ana nabiyun wa inna adama lamun jadilun fitinati. Kalau urusan jadi nabi, saya udah jadi nabi jauh dari sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan Rasulullah udah jadi nabi, ya. Tapi risalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dari Allah di Gua Hira dari malaikat Jibril, ya, itu adalah risalah Rasul litabligh, untuk kemudian wahyu itu disampaikan. Baik. Nah, begitu jadi nabi, begitu jadi rasul, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian cuman duduk-duduk aja, nggak berikhtiar apa segala macam? Dan ini ada satu malhad azim luar biasa, ya. Bagaimana ikhtiar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Rajab, kita semua sama-sama tahu bulan Rajab itu bulan Isra wal Mi'raj, ya. Nggak usah diajarin lagi, semua umat hatta yang paling awam faham. Yang namanya Isra Mi'raj itu perjalanan di luar nalar kita, ya. Dalam artian di luar nalar itu karena akal kita ghairu ma'luf, bukan karena nggak masuk akal, tapi karena akal kita tidak terbiasa untuk itu. Bedakan antara nggak masuk akal dengan akal yang tidak terbiasa. Kalau secara masuk akal banget, kuasa Allah kok. Itu kan perjalanannya jauhnya luar biasa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Waktunya singkat, ya. Nggak nyampe setengah malam. Baik. Beberapa tahun setelah itu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, iya nggak? Cuma selang 2 tahun setelah itu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik. Ini perjalanan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, salah satu penyebabnya apa? Karena Rasulullah diusir, ya, diintimidasi, ingin dibunuh oleh orang-orang Makkah. Kenapa Rasulullah nggak minta kayak perjalanan waktu Isra Mi'rajnya? Ya kan, jarak lebih dekat. Kalau tuh Buruk bisa nganterin dengan waktu yang singkat dari Makkah ke masjid ke Palestina, terus naik ke Sidratil Muntaha dalam waktu yang begitu singkat, masa iya dari Makkah ke Madinah? Apa Buruknya belum ganti oli bagaimana? Ini ngajarin sama kita bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya ikhtiar, dan ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak kaleng-kaleng, ya. Satu, beliau cari kendaraan yang fit, kendaraan yang sehat, ya, agar tidak ada trouble di tengah perjalanan, ya. Minta tolong sama siapa? Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, carikan kendaraan, saya sudah diperintah untuk hijrah.
Nah, dicariin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah ini gratis. Kata Rasulullah, enggak lah, ya bil ajr, harus saya bayar. Itu kan bagian ikhtiar juga, cari kendaraan yang fit, dan Rasulullah mengeluarkan ongkos untuk itu, ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bilang sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, ini kita nggak bisa lewat jalan biasa, ya, nggak boleh nih lewat Pantura nih, ketahuan nih. Harus lewat, istilah kita, jalan tikus, ya, harus lewat jalur alternatif yang nggak biasa dilewati sama orang. Oh, kalau begitu kita cari orang yang tahu jalur alternatif untuk nuntunin kita. Disewalah Abdullah bin Arqid untuk jadi penunjuk jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa susahnya tinggal minta, ya Allah kirimin Jibril deh, ya, minimal kalau nggak kirimin buruknya, kirimin Jibrilnya buat nuntunin jalan. Nggak mungkin keder kan? Nah, Rasulullah nggak melakukan hal itu, ya. Tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikhtiar. Tetap beliau melakukan ikhtiar. Bahkan penunjuk jalannya tersebut Yahudi, disewa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nunjukin jalan. Nah, setelah melakukan rencana itu baru yang ketiga. Yang keempat, apa ikhtiar Rasulullah? Di antara upaya Rasulullah, apa istilahnya, wasting time, nunda-nunda waktu. Untuk menunda waktu agar orang-orang ini nggak keburu ngejar Nabi, ya, Rasulullah perintahkan siapa? Sayyidina Ali untuk tidur di dipannya beliau sambil yartadi bi burdati, kemudian menutup tubuh beliau, menyelimuti beliau dengan burdahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya apa? Agar orang-orang yang ngepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beranggapan, oh, Nabi Muhammad masih ada di dalam, udah tenang aja, ya. Nah, itu ikhtiarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semua rencana disusun, kemudian Rasulullah bertawakal. Kemudian Rasulullah serahkan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyerahkan kepada rencana kita, ya. Kalau nyerahin ke rencana kita, begitu gagal kita akan kecewa. Tapi kalau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhasil, berarti itu adalah anugerah Allah. Kalaupun gagal, berarti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang siapkan untuk kita, ya. Maka dari itu dikatakan kathratu tafwidihim ilallahi ta'ala fi amri anfusihim. Nah, seringkali kita ini, ya, terjebak pada ilusi di mana kita selalu menganggap bahwa ikhtiar itu adalah satu-satunya yang harus kita jadikan sandaran. Lah, ikhtiar itu adalah jalan kita, upaya kita, usaha kita. Namun hasil dari apa yang kita usahakan itu semua murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita lihat di sini para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, para kaum sholihin, ya, mereka senantiasa at-tafwid ilallah, ya, menyerahkan segala sesuatunya, segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada tuh istilahnya mereka serahkan kepada, udah tenang, ini mah urusan kalau saya megang udah pasti lancar, jaminan mutu, udah tenang aja. Dalam segala urusan, dalam urusan pribadinya, urusan anak-anaknya, urusan juga bahkan sahabat-sahabatnya, ya, itu mereka semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam urusan hidayah mereka, ya, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hidayah tersebut. Karena terus terang, ikhwan sekalian, salah satu yang menyebabkan jalan kita menuju Allah itu terhambat adalah karena kurang yakinnya kita dengan Allah, ya. Yang bikin jalan kita tersendat fit thariq ilallah, kalau kita bicara maqasid tsalatsa, salah satunya adalah as-suluk. Jalan kita menuju Allah, apa yang bikin kita terlambat? Ya ini, karena kita kurang menyerahkan diri kita, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu terjebak dalam ilusi ikhtiar, ya. Kita terlalu terjebak dalam fata morgana usaha kita, ya. Kita terlalu terjebak dalam tipu-tipu iblis, ya, yang kemudian membuat kita kurang yakin dengan
apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, dan juga untuk sahabat-sahabat kita. Nah, maka dari itu dikatakan wala yatlubuna syai'an qattu bi anfusihim wa hum ghaibuna anil istinadi ilallah. Gak ada tuh para aulia Allah yang kalau mereka minta sesuatu kepada Allah mereka kosong hatinya, ya. Kalau mereka melakukan sesuatu, mencari sesuatu, hati mereka kosong dari Allah. Enggak. Ya. Makanya sering kita dapetin guru-guru kita bilang, ya, kalau sudah menyusun rencana atau habis rapat misalkan, selalu diakhiri dengan kata-kata bismillah tawakal ala Allah. Ya, kita habis ngobrol sama guru kita nih perihal bangun majelis, bangun yayasan, bangun pesantren, atau ada trouble di kampung, ya, atau ada trouble sama keluarga sendiri. Kadang-kadang kan yang jadi penghambat dai itu siapa? Nggak jauh-jauh, keluarga sendiri, ya enggak? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja salah satu penghambatnya siapa? Pamannya sendiri. Ya, kadang-kadang bukan keluarga jauh, keluarga dekat. Ya, kadang-kadang yang jadi penghambat bini sendiri. Ya, menjadi penghambat dalam dakwah bini sendiri. Nabi Lut penghambatnya siapa? Bininya. Ya, Nabi Nuh salah satu penghambatnya siapa? Anaknya. Gak jauh-jauh, darah daging sendiri. Ya, makanya ada kitab cakep tuh, Ibtila'ul Akhyar bin Nisa'il Ashror. Ujian orang-orang baik dengan Allah uji mereka bini-bini yang bawel. Boleh tuh kapan-kapan dibaca, ya. Ya, banyak tuh ulama-ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bini yang jadi penghambat. Baru mau berangkat ngaji, ya. Mana sih Bang? Hujan-hujan begini. Nah, berangkat ngaji. Nah, mana sih Bang? Ngaji mulu, ya. Kemana sih Bang? Maulid mulu. Mana sih Bang? Rotiban mulu. Udah Pak, di rumah yang nganteng. Nah, apalagi emang perempuan kan ya terus terang aja kadang serba salah, ya. Lakinya keluar mulu disalahin, katanya nggak betah di rumah. Lakinya di rumah mulu nggak punya duit, disalahin juga. Ya, begitu. Jadi terkadang ya hambatan itu datang dari keluarga kita sendiri, dari anak kita sendiri, dari pasangan kita sendiri. Makanya ketika kita meminta, ketika kita berupaya melakukan sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan hilangkan diri kita, jangan hilangkan Allah dari diri kita, dari harapan kita dan dari doa kita. Itu sering ketika kita curhat seperti yang tadi kita sedang kisahkan, ya. Ya Habib, ini ada trouble gini. Beliau kasih kemudian saran, ya, guru-guru kita dikasih solusi. Ya udah, solusinya kayak gini. Udah selesai udah. Mereka selalu bilang bismillah, tawakal ala Allah. Gitu. Rencananya udah disusun, upayanya, siasatnya udah direncanakan, udah sisanya adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Sayyidina Imam Abdul Wahhab Sya'rani, ya, beliau kasih contoh. Saya punya anak namanya Abdurrahman, ya. Saya ini, kata beliau, kuntu fi hasrin azimin min jihati. Hasr azim itu artinya saya punya keterbatasan yang luar biasa untuk kemudian bagaimana nih caranya, ya, ngedidik anak saya. Karena ya itu lagi, itu tadi kadang-kadang ya kiai ujiannya, ustadz ujiannya siapa? Anak sendiri, ya. Ngedidik orang gampang, ngedidik anak sendiri susah. Ya, orang lain anak-anaknya habis maghrib udah nyampe di rumah kita, anak kita sendiri lagi di rental PS. Ya, anak-anak orang lain kalau ngaji berebut duduk di depan, anak sendiri, ya, kadang-kadang hilang. Ya, kadang itu bisa jadi ujian. Memang Allah Subhanahu wa taala min sunanillahi fi ibadih, ya kadang ada ujian yang seperti itu. Makanya kalau kita ngelihat ada ulama yang anaknya bandel, yang bininya rada bandel, itu jangan kita langsung menjustifikasi bahwa si ulama tersebut nggak bisa ngedidik anak istrinya. Itu termasuk suudzon kepada ulama tuh, ya, termasuk suudzon. Kenapa? Bukan dia nggak bisa ngedidik, ya, dia udah ngedidik, tapi hidayah urusan Allah. Kalau kita berkesimpulan bahwa oh kiai anu anaknya bandel banget, anak dong diajarin, anak sendiri enggak, itu sama aja kita nuduh para nabi, ya, yang diuji oleh Allah dengan anaknya. Sama aja kita bilang Nabi Nuh umatnya doang diajarin anak sendiri, enggak.
Ya kan kita nggak tahu bagaimana ulama tersebut mendidik anaknya. Kita nggak tahu bagaimana ulama tersebut, bahkan mungkin dia sendiri bukan cuma ulama dan tukang nyareat. Tapi giliran nyareatin anak sendiri nggak mampu, nggak mempan. Ya. Nah, akhirnya dia nyareatin ke tempat yang lain, ke ulama-ulama yang lain. Kita nggak tahu itu ulama lagi nyareatin anaknya ke tempat yang lainnya kapan, kan ngapain juga bilang-bilang sama kita, ya kan? Ilo kan dia ngumumin di toa masjid, Bapak Ibu sekalian, besok saya mau ziarah ke Banten atau mau ziarah ke Tasik buat anak saya yang bandel begini, kan nggak mungkin juga. Ya kan? Nah, jadi jangan kita suudzon kayak begitu, karena memang ada ulama yang diuji dengan anak-anaknya, ya, yang diuji dengan istrinya, yang diuji dengan keluarganya. Wah, kita harus mendewasakan diri kita, jangan kemudian mudah menjustifikasi seseorang hanya karena keburukan itu datang dari orang lain terus kita timpahin kepada orang yang sebetulnya tidak melakukan keburukan tersebut. Nah, ini Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nggak mungkin nggak ngedidik anaknya, ya, hayata. Mustahil ulama sebesar beliau anak sendiri dibiarin bandel, ya. Makanya di sini beliau katakan wa qad kana waladi Abdurrahman laisat lahu da'iyatun ila talabil ilmi wa kuntu fi hasrin azimin min jihati. Ya. Saya punya anak, cuman roman-romannya nih kagak tapi punya semangat buat nuntut ilmu nih. Gimana nanti tongkat estafet keilmuan ini mau lanjutin ke siapa? Ya. Sedangkan saya sepertinya udah berbagai macam upaya saya ajarin anak, saya didik anak, saya arahkan anak, gagal terus, ya. Akhirnya Allah mengilhamkan kepadanya apa? Ya udah deh. Ini kan fa'al hamani di sini kalau kita lihat dari sighahnya, artinya beliau sudah melakukan berbagai macam upaya, ya. Cuman ada satu yang sepertinya agak luput dari beliau. Apa itu? Serahin hasilnya ke Allah. Begitu beliau dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan hasilnya ke Allah, tiba-tiba secara kontan berubah. Loh, kok tahu-tahu nih anak malam-malam rajin murojaah, rajin mutolaah, dan bahkan pemahaman dia bisa melampaui dan mendahului, ngebalap senior-seniornya yang sudah mendahului dia ngaji puluhan tahun, bertahun-tahun. Ini juga kayak sering kan kita lihat sama gawagis ya kan, sama aang-aang nih kayak gini nih, ya. Kita lihat anaknya bandel banget mencet ayam pitik. Ya, apalagi nimpahin rumah tetangga, yang lain ngaji, dia manjat pohon kelapa, ya. Gus-gus tuh, aang-aang tuh, ya. Masya Allah, tiba-tiba seketika berubah. Begitu berubah, lah cepetan dia ngapalnya daripada kita. Ya, kita yang setiap hari ngeliatinnya lekar lagi, dia sekali duduk pendiam, Masya Allah. Ya. Ini salah satu yang kita saksikan sendiri. Itu salah satu dari putra guru mulia Sayyidil Umar, itu ada namanya Sayyid Hamid. Ya, Sayyid Hamid ini anak laki-laki ketiga. Ya, Habib Salim, Habib Muhammad, Sayyid Hamid. Ini doyan bercanda. Dulunya doyan bercanda, tapi nggak nakal yang sampai istilahnya ngedolimin orang, enggak. Cuman belajarnya nggak serius, ya. Dan nggak mau belajar, main toh. Subhanallah, ya. Satu ketika beliau itu yang keluar dari pesantren tanpa izin dari idaro, ya. Tanpa izin dari idaro kalau nggak salah kayak begitu, ya. Artinya nyelonong aja nggak pakai izin. Kemudian dihukum sama abahnya Sayyidil Umar, terus diajak berangkat haji, ya. Itu sepulang haji berubah, ya. Enggak yang doyan bercanda kayak dulu. Sampai sekitar setahun atau 2 tahun setelah haji, itu di saat kita masih pusing atau bahkan teman sehalakohnya masih repot ngapalin Riyadhus Shalihin, beliau itu udah ngafalinnya Tahdhibul Asma wal Lughat, ya, karya Nawawi. Kemudian udah ngapalinnya Usudul Ghoba, udah ngapalin Al Asma wal Kuna. Ya, di dalam ilmu hadis itu nama-nama perawi itu dihafalin sama beliau, namanya, nasabnya apa segala macam, ya, termasuk kunyahnya, lahirnya di mana. Itu murojaahnya kayak begitu. Dan teman murojaahnya itu ada senior kami, orang Jember, Gus Khairon. Ya, Gus Khairon tuh yang ngedengerin. Jadi udah bukan ngapalin
matan hadis Riyadhus Shalihin, tapi sanadnya yang dihafalin, ya. Sanadnya yang dihafalin, tahun lahirnya yang dihafalin, kota kelahirannya yang dihafalin, udah nyampe ke sono hanya dalam waktu yang singkat, ya. Yang tadinya nggak kelihatan doyan belajar, tiba-tiba udah ngebalap kita, Masya Allah, ya. Dikasih apa? Ya, kita udah ngapalin Riyadhus Shalihin, ya. Apal yang tengah, lupa yang depan. Ya, jangan Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi aja apal hadis kelima, hadis pertama hilang. Ya. Hafal hadis ke-10, hadis kelima hilang, ya. Jadi kita ngapalin itu kayak jalan di atas air, ya, kayak ngelukis di atas air, asal kita lewat udah kapus sendiri. Hakada ala kulli hal, ya. Ini kisah dari putra beliau sendiri. Nah, di sini ada ungkapan yang luar biasa. Fa'arahaniyallahu ta'ala bitafwidi ilaih. Minat ta'ab. Selama ini saya ngedidik anak itu karena lupa untuk menyerahkan diri kepada Allah, untuk tafwid kepada Allah, akhirnya megelin diri sendiri, nyapein diri sendiri. Sejak saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, loh, jadi lebih nyaman, jadi lebih tenang, ya. Hakada. Wa qad sami'tu syaikhana Sayyidi Aliyan al-Khawas rahimahullahu taala yaqulu, dan aku telah mendengar guru kami Sayyidi Ali al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan, ma thamma anfa'u li auladil ulama'i wassalihin minad du'a ilahum bidhahiril ghaib ma'a tafwidi amrihim ilallahi ta'ala. Masya Allah. Kata Sayyidi Ali al-Khawas, nggak ada di sono perkara yang paling manjur, yang paling ajib buat anak-anak, ya, anak-anak orang soleh, ya, selain dari mendoakan mereka sekaligus menyerahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu? Iya. Karena begitulah kita diajarin sama Al-Quran. Bagaimana hal itu diajarkan oleh Al-Quran kepada kita? Ikhwan sekalian, para asatidzah sekalian, kita kalau melihat kisah Nabi Ibrahim, itu kan luar biasa, ya enggak? Nabi Ibrahim itu lama kan gak punya anak, ya, sama istri pertama Siti Sarah. Begitu punya hadiah yang diberikan kepada beliau, namanya Siti Hajar, tiba-tiba dari Hajar punya anak, ya otomatis bini pertama cemburu, ya. Begitu nggak kira-kira bisa jadi Pak? Kita nanya yang berpengalaman nih. Iya. Oh, yang di samping kiri. Ya. Karena kan istilahnya pasti otomatis perhatian kepada anak itu lebih, ya. Ya biasalah naluri manusiawi, sehingga Siti Sarah merasa, wah, gue yang pertama kok sekarang jadi nomor 2 ini, gara-gara istri kedua punya anak duluan. Nah, akhirnya daripada repot terus nih urusan rumah tangga, tuh sekelas Nabi Ibrahim aja, ya, ada trouble di rumah tangga kalau punya bini 2, apalagi baru Ustaz tahlil. Berangkat tahlilan 1 doang, beseknya 1. Iya enggak? Mau kita belah 2 repot bebas. Ya. Udah gitu pas dibuka bukannya paha, bukan dada, sepet doang lagi. Ya, mau dibawa ke rumah bini pertama, bini kedua lapar, bawa ke rumah bini kedua, bini pertama lapar, mau diajak makan dua-duanya. Akhirnya main berebut-berebutan sayap, kitanya dicakar. Walhasil, ya. Akhirnya jadi KUHP. Udah tuh. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, bawa anak sama istri kamu. Gak tanggung-tanggung Pak, jauh, dibawanya kemana? Ke Mekah. Ke Mekah, opernya jauh banget tuh. Wah subhanallah, Mekah zaman itu belum kayak Mekah zaman sekarang, ya. Mekah zaman itu ya kering kerontang, makanya salah satu bahasa nama Mekah dalam Al-Quran itu Bakkah. Lalladzi bi Bakkata mubarakah.
Bakkah itu dalam bahasa Arab artinya adalah tanah yang kering kerontang, nggak ada tumbuhan apa-apa, ya. Nah itu diambil istilah Bakkah itu dijadiin bahasa Indonesia bokeh, ya, buat kantong yang kering kerontang. Jadi kalau tanah yang kering kerontang bahasa Arabnya Bakkah, ya. Kalau kantong yang kering kerontang bahasa Arabnya bokeh. Ya. Percaya nggak? Jangan percaya. Itu akal-akalan doang. Ya tapi cocok-cocok juga sih. Ala kulli hal. Baik. Nabi Ibrahim berangkat sama putranya tersebut. Berangkat, udah ditaruh di Mekah. Udah. Ditinggal begitu aja tuh. Ya. Sampai di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh diriwayatkan disebutkan bahwa Siti Hajar itu nanya, begitu Nabi Ibrahim mau ke arah pulang, selang beberapa langkah, Siti Hajar begitu ngelihat, waduh, sumur nggak ada, air nggak ada, makanan nggak ada, rumah nggak ada, ya, ATM nggak ada, Shopee belum di top up, ya, perhiasan nggak dikasih, lo kan ini kita begini doang. Tega amat dia ninggalin kita. Tapi lihat istri yang luar biasa. Kata Sayyidatina Hajar, Allahu amarak. Bang, ya kalau bahasa kitanya, ini perintah Allah nih kayak gini. Itu Nabi Ibrahim dalam dalam kitab sejarah disebutkan nengok aja enggak. Cuman ngasih isyarat antara manggut atau ngasih jempol gitu lah, kurang lebih. Ngasih isyarat, nengok aja enggak. Terus ditinggal tuh, ya. Ini riyadhah luar biasa buat bini mana zaman sekarang yang sanggup kayak gitu. Nah, ya. Saya yakin antum-antum berangkat ngaji ke sini aja nggak mungkin nggak ninggalin bini kan. Pasti ninggalin uang belanja dulu, ya. Kalau tiba-tiba pendaringan kosong, galon habis, ya, cabai nggak ada, bawang nggak ada, duit aja nggak ada, itu bini bukannya nanya Allahu amarok bang, apakah ini perintah Allah? Kagak bakal begitu, ya. Apalagi yang datang dari Ciawi, rada jauhan, wah, nggak bakal ditanya gitu sama bininya. Bukan kasap ini mah, pengalaman. Ya kita mah kagak nyeritain orang-orang, nyeritain diri sendiri aja udah. Ya. Itu pasti tuh bukan ditanya Allah amarok enggak ya, pasti ditanya siapa yang ngajak aja Ripa yang ngajak sini saya telepon biar nggak usah ngikut begitu katanya. Pala kuliah ya, tapi ini karena istri luar biasa udah riyadhahnya masya Allah, akhirnya begitu Nabi Ibrahim bilang ya ini perintah Allah, udah bininya anteng di situ sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Siti Hajar dan putranya Ismail berbagai macam kenikmatan yang dimulai dari terpancarnya air Zam-Zam. Nah, tapi kita tahu nggak riyadhah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nih, yang dimaksud oleh Sayyidina Ali Al-Khawas di sini. Emang Nabi Ibrahim begitu ninggalin bininya kayak orang kita ninggalin bininya begitu, ya kan? Kalau orang kita kadang ninggalin bini, ninggalin anak, dia kerja kemana apa segala macam. Anak bini nggak didoain, ya. Yang ada di sana nyari bini tambahan, ya. Ngomong sama bininya, neng, abang mau merantau mana bang? Ke Kalimantan ya ada kerjaan, ngapain? Oh, bikin masjid di IKN, atau ada proyek di IKN, berangkat di sana, ya. Nggak pernah ngedoain bininya, cuman selelanya yang ngirim nomor rekening, ngirim bukti transfer, ini mah udah gajian, ya bener udah gajian ya. Ini kok orang betah amat 6 bulan gak pulang-pulang, setahun gak pulang-pulang, 2 tahun gak pulang-pulang. Cat, begitu dicari katanya di sono anaknya udah 3. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Palestina itu nggak serta merta ninggalin anak istrinya begitu aja. Anaknya diriyadhohin dari jauh. Mana riyadhahnya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku titipkan anakku dan juga keturunanku, ya, min dzurriyyati di antara keturunanku, biwadin di satu lembah ghairi dzar'in yang enggak ada tumbuhan apapun.
Lembah apa yang nggak ada tumbuhan apapun? Ya Mekah. Terus siapa zuriatnya yang tinggalnya di Mekah? Nabi Ismail, Nabi Ishak kan di Palestina, ya, di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Udah, selain dititipin, ini kan makna tafwidnya. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Saya titipin kepada engkau ya Allah. Itu tawakalnya tuh. Tawakalnya doa dari orang soleh buat anak-anaknya. Tafwidnya, penyerahannya. Doanya mana? Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, saya nggak minta yang banyak-banyak deh. Satu aja, agar mereka mendirikan sholat. Kalau sholatnya udah bener, orang yang sholatnya bener, sholat yang benar-benar dia sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat apa itu yang benar-benar? Sholat yang Allah bilang dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan ya dia punya sifat itu gampang gelisah, gampang galau. Ya, idza massahu syarru jazua, kalau kena musibah dikit, seakan-akan udah kayak jadi ulul azmi. Ya. Baru musibah dikit, sakit gigi, duit nggak ada, token listrik bunyi. Apa kata dia? Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan kepada aku? Masya Allah, udah kayak ulul azmi aja seakan-akan cobaannya berat banget. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau giliran dikasih nikmat dikit, dikasih rezeki dikit, udah mulai lupa sama Allah. Jadi orang yang pelit, ya, dimintain infak, dimintain sodakoh, gak, giliran nyawer mau. Ini manusia banyakan kayak begitu. Illal musolli, kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Ya, yang sholatnya bagaimana? Yang sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang Allah jelaskan di ayat berikutnya, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa sholat. Ya, dalam tahqiq tafsir Qushairi, ya, Lataiful Isyarat, itu muhaqqiqnya bilang begini, ya, daimumatus sholah la yutasawwar. Daimumatus sholah suratan la yutasawwar. La yutasawwar. Apa namanya? Orang selalu sholat dalam bentuk gerakan itu rasanya nggak mungkin. Ya. Gimana kita ngedapetin orang sholat terus? Ya. Nggak kelar-kelar. Nggak ada. Apalagi ada waktu-waktu yang kita di situ nggak boleh untuk melaksanakan sholat. Baik. Lalu apa makna alladzina hum ala sholatihim daimun? Artinya orang itu meskipun udah salam keluar dari sholat yang dalam bentuk gerakan dan perbuatan, dia masih tetap disebut sebagai orang yang sholat. Kenapa? Karena sifat-sifat sholat dia aplikasikan di dalam dirinya. Allahu Akbarnya bukan cuman rukun qauli, bukan cuman dia ucapin Allahu Akbar, tapi giliran di luar atasanhu akbar, ya, pejabathu akbar, hartahu akbar, nggak begitu. Ya, dia dihadapkan kepada maksiat, dia nggak mau karena Allahu Akbar. Dia dihadapkan kepada peluang untuk korupsi, dia nggak mau karena Allahu Akbar. Dia dihadapkan kepada kemaksiatan apapun, dia nggak kerjain karena baginya Allahu Akbar. Nah, ini makna sholat yang sesungguhnya, yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dalam prinsip Nabi Ibrahim yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, kalau anak-anaknya sudah benar-benar menjalankan sholat yang daimun, apa implikasinya? Apa dampaknya? Ya, dia akan menjadi sosok yang punya integritas. Ya, dia akan menjadi sosok yang disiplin. Kenapa? Orang yang sholatnya benar-benar alladzina hum ala sholatihim daimun, dia disiplin waktu. Ya. Sehingga kalau orang disiplin waktu kan pasti orang lain juga pasti akan senang. Oh, mah fulan aja tuh dia mah orangnya disiplin. Ya, dia punya kerjaan benar-benar sesuai janjinya, ya. Ditargetkan ini bangun rumah misalkan 3 bulan, nggak pernah molor, nggak pernah lewat. Kenapa? Karena dia punya kedisiplinan. Oh, fulan punya integritas. Kenapa? Yang bikin orang senang itu apa? Karena integritas dia. Ya, dia kasih bahan bangunan yang betul-betul berkualitas, sesuai dengan harga, nggak ada markup anggaran dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita selama ini punya pertanyaan, umat Islam ini kan di Indonesia mayoritas masjid di mana-mana, ratusan ribu masjid berdiri seluruh Indonesia. Pejabat-pejabatnya juga pada sholat.
Bahkan pejabat-pejabatnya banyak hak titik sebelum namanya. Ya, apalagi menjelang pemilu, ya, banyak hak titik. Berarti udah pada haji. Nah, tapi kenapa masih ada korupsi apa segala macam dan lain-lain sebagainya? Baik. Ya, jawabannya gampang. Kenapa? Karena belum ala sholatihim daimun. Ya. Jadi nggak punya integritas sama Allah aja dia tipu, apalagi makhluknya Allah. Gitu. Nah, ini yang dipengenin sama Nabi Ibrahim. Ya. Apa kata beliau? Rabbana liyuqimus shalah. Kalau udah benar-benar ngerjain sholat ladina hum ala sholatihim daimun, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dia punya integritas, orang jadi demen sama dia. Orang jadi suka sama dia, ya. Akhirnya koneksi luas, jaringan bagus. Begitu, ya. Koneksi luas, jaringan bagus, warzuqhum minat thamarat. Rezeki lancar. Ya. Orang kalau punya koneksi yang luas, ya. Istilah kata, tukang bohong aja masih punya rezeki. Apalagi yang jujur. Ya. Dia punya koneksi luas nih. Biar kata dia bohong, masih punya rezeki. Datang ke rumah temennya yang sono. Waduh, pusing banget nih gua. Ngapa emang? Ono bini di rumah lagi gak punya duit, ya. Mana tukang COD kagak pergi-pergi lagi, mana barang yang bisa direturn lagi. Ya Allah, kesian amat. Udah nih, butuh berapa? Gak gede-gede dah, 200 dulu, dipinjemin 200, ya. Padahal mah bukan buat bininya, ya. Emang dia aja lagi pengen karaoke. Bininya dijadiin alasan bohong, tapi masih bisa dapat rezeki. Kenapa? Karena punya koneksi. Apalagi kalau dia punya integritas, dia punya kejujuran, punya kedisiplinan, ya. Itulah makna warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Itu yang selalu dimunajatkan sama Nabi Ibrahim. Makanya Sayyidina Ali Al-Khawas bilang apa? Nggak ada yang lebih manfaat dari kita ngeriadohin batin kita sekaligus kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu falsafahnya diambil dari situ, ya. Jadi kalau kita ngelihat anak kita udah kita kursusin, udah kita pondokin, udah kita ajarin apa segala macam, mungkin yang lupa dua, kita ngedoain anak kita sekaligus kita serahkan kepada Allah. Dan berapa banyak orang tua zaman sekarang, ini juga bisa kita jadikan bekal kita nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat, sebagai arahan kita untuk mereka. Sampaikan ke orang tua itu, ya, bahwa yang paling tajam untuk ngerubah anak itu adalah doa orang tuanya sendiri. Ya. Orang kita ini masih punya anggapan bahwa kiai itu, ustadz itu udah kalau istilah Jawanya ngabehi. Ya. Semuanya urusan dia. Anak bandel ke ustadz, anak kesurupan ke ustadz, anak apa lagi, ya. Sampai anak sakit perut, panas ke ustadz. Ya. Sampai bandel minta doain sama ustadz. Ya betul, minta doain sama kiai, minta doain sama wali, betul. Tapi kalau orang tuanya sendiri nggak mau ngedoain gimana? Sampai pernah ada santri kayak begini, ya. Kamu kenapa sih, nak? Kalau papa jengukin di pesantren, ustadz lewat kamu nunduk. Tapi kalau giliran di rumah, ya, papa minta tolong aja kamu nutup pintu. Apa jawaban anaknya? Saya nunduk sama ustadz soalnya ustadz sholat berjamaah sama saya. Kalau papa di rumah, saya pergi ke masjid, papa nonton Persib. Akhirnya kan anaknya sendiri ngeberontak, gitu, ya. Jadi yang paling tajam itu apa? Riyadhah orang tuanya sendiri, ya. Ada kalanya memang berhasil, ya, riyadhah dari doa dari para wali. Tapi doa orang tua ke anak itu lebih manjur sebagaimana doa anak kepada orang tua. Ya, doa orang tuanya jangan lupa untuk kemudian mendoakan anak-anaknya. Ini berapa banyak majelis taklim, pesantren, lembaga pendidikan, ya kan? Kita ngurus santri. Ini santri susah amat dibilangin, ya. Pas kita lihat ya ternyata orang tuanya nggak pernah ngeriadohin anaknya. Jangankan riadoh pakai puasa, riadoh nafkahnya aja enggak, ya. Bagaimana anak tersebut mau gampang nerima pelajaran, mau gampang futuh dalam ilmu agama, ya. Anaknya dibeliin kitab pakai pinjol, pakai hasil riba,
ya. Bahkan orang tuanya sendiri nggak sholat, ya. Pernah ada satu kasus di salah satu pesantren, di temen kita ngurusin pesantren cerita. Ini mohon maaf off the record ya, artinya bukan jadi konsumsi artinya buat pengalaman kita lah. Tapi hal kayak begini sebetulnya udah banyak ditemukan di beberapa lembaga pesantren. Di pesantren itu dilakukan razia, biasa kan ya, kalau di pesantren itu kan ada razia, terutama pesantren mengusung konsep pendidikan modern ya, pesantren ala-ala Gontor gitu. Dirazia, begitu dirazia, di lemari santri putri apa yang ditemukan? Ini mungkin out of the box ya, nggak kepikiran sama kita ya. Yang ditemukan itu sex toys, mainan untuk perempuan masturbasi ya. La ilaha illallah. Kenapa nih anak bisa sampai kayak gini? Akhirnya di tracing sama pihak pesantren ya. Memang nih anak bandelnya luar biasa, perempuan tapi bandelnya ngalahin laki-laki. Pas ditelusuri ya, ibunya jablay ya. Dan dinafkahkan anaknya dari uang tersebut ya. Dan gak riadoh orang tuanya. Dan orang tuanya itu nyerahin anak ke situ tuh karena nggak mau ngurusin, nggak mau direpotin lah istilahnya. Bukan kak, ada kadang memang hidup itu bermacam-macam ya. Ada yang orang tuanya misalkan dia ini orang tuanya benar-benar ya pegawai diskotik atau apa, nggak pengen anaknya jadi bandel seperti dia, akhirnya dinin ke agama. Itu orang tuanya ngedoain apa segala macam tuh ada, walaupun dia istilahnya pegawai atau di pekerja malam lah, tapi dia ngedoain anaknya itu manjur dan berhasil. Kenapa? Karena muncul dari hati orang tuanya tuh keinginan agar anak saya nggak jadi seperti saya. Tapi kalau ini kasusnya beda. Memang orang tuanya nggak mau direpotin dengan keberadaan anaknya di rumah, sehingga orang tuanya tetap berperilaku kayak begitu dan nggak sama sekali nggak ngedoain anaknya. Ya akhirnya jadilah anak yang seperti itu. Jadi mungkin kita yang pastinya kita yang banyak alfa sama anak-anak kita. Ya apalagi zaman sekarang udah semakin kacau apa segala macam. Ya, orang tua itu kemarin kita bahas kan salah satu permasalahan dalam rumah tangga itu apa? Salah satu permasalahan dalam rumah tangga adalah ketika orang tua nggak mau dalam tanda kutip direpotin anak. Dan itu zaman sekarang rata-rata kayak begitu. Ya, makanya kita sebagai seorang dai di grassroots di masyarakat akar rumput itu kita harus mengedukasi para bapak-bapak, para ibu-ibu. Bapak kalau cari nafkah pastikan istri Anda di rumah mendidik anak Anda. Kalau Anda sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah sendiri ya, suami cari nafkah jangan dibiarin tuh bini main Facebook Pro ya. Jangan dibiarin tuh istri main TikTok. Itu udah musibah ya, udah musibah. Perempuan itu kalau udah kenal sama yang namanya medsos itu udah mulai ada virus di situ ya. Ya sebetulnya nggak perempuan doang sih ya, laki-laki juga sama ya gitu. Jadi itu udah mulai musibah di situ tuh. Karena kenapa ya, dalam studi neuroetika ya, studi otak kita ini, itu para saintis itu menemukan fakta bahwa yang bikin kita kecanduan itu bukan cuman zat adiktif. Salah satu yang bikin kita canduan itu adalah tayangan yang ada di medsos, terutama yang yang durasinya itu singkat-singkat, yang short video ya. Itu bikin orang kecanduan. Makanya nggak sadar kadang-kadang dalam sehari dia megang handphone ya, walaupun cuman konten lucu-lucu ya, cuman konten apa yang bangsa 30 detik, 20 detik, 10 detik atau bahkan 5 detik. Videonya 5 detik, 10 detik, tapi ketika terus dia scroll tak nggak terasa udah 3 jam. Dan berapa banyak orang tua yang ketika dia keasikan dengan medsosnya, anaknya secara psikis butuh perhatian dan kasih sayang dia, tapi yang dia harapkan nggak didapetin ya. Dia ngomong sama mamahnya ya, walaupun bahasa anak kadang kelihatan tidak sopan, "Ma, aku mau ini dong." Tapi kan itu sebetulnya adalah ungkapan keinginan si anak untuk diperhatikan. Kita sebagai orang tua jangan merasa, "Set, nih anak nyuruh-nyuruh gua."
Jangan merasa kayak begitu. Dia sedang pengen perhatian kita. Yang kalau kita penuhi keinginan dia, perhatian kita kepada dia, ya nak, sini mama buatin. Itu anak bakal di kemudian hari bakal takzim dan merasa dia mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Tapi ketika anak itu, ma aku minta ini, ambil aja sih nak sendiri. Tapi emaknya sambil sibuk mainin Facebook Pro atau mainin Instagram. Terus akhirnya anaknya nangis. Anaknya nangis, apa obatnya orang tua zaman sekarang? Digendong, dipongmong. Enggak, apa? Kasih HP. Orang tua zaman dulu kalau anaknya nangis digendong, dipeluk. Ada body language, ya. Ada bahasa tubuh, ada dekapan kasih yang ketika si anak tersebut tantrum, begitu dia dipeluk, dia merasakan getaran energi positif dari orang tuanya. Tapi orang tua zaman sekarang anaknya nangis, HP. Dia nonton. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang namanya brain rot, ya. Kerusakan otak yang terjadi pada anak disebabkan oleh konten yang mereka tonton. Udah mau orang tuanya gak ngedoain, ya. Hidupnya kagak lepas dari pinjol. Terus apa lagi? Anaknya dibiarkan bebas main gadget. Orang tuanya gak pernah tirakat. Berantakan rumah tangga, berantakan keluarga. La ilaha illallah, sallallahu ala nabi. Wa dzalika li anna ahadahum yatarabba fid dalaili ala walidihi ala musa'adati ummihi in kanat. Ya. Kemudian wa yaktafi bi taqdimin nasi lahu bi hukmi taba'i li abi fala yasiru indahu da'iyatun liktisabil fadaili ghaliban wa yaqulu fi nafsihi innal ladzi kuntu at'abu fi tahsilihi minal jahi bil istighali bil ilmi wariyadati qad hasalali biwasitati walidi. Ya. Terkadang ada orang, ya, yang dia itu terbiasa terdidik untuk berdalil dengan orang tuanya, ya. Sehingga dia merasa cukup dengan takdim orang lain kepada dia, bihukmit tabak li abi, ya. Dan ini saya sering protes kalau ada orang bilang tanpa dijelasin anak guru adalah guru. Kalau saya terus terang nggak sepakat kalau itu dimutlakkan kayak begitu. Anak guru adalah guru. Ntar dulu. Boleh nggak saya bilang anak nabi adalah nabi? Nggak boleh kan? Karena ada anak nabi yang bukan nabi. Bahkan nggak ngikutin jalan nabi. Kanan contohnya. Terus kalau kita bilang anak guru adalah guru sehingga harus kita taklimi secara membuat dia takzim yang bikin dia jadi terbuai. Ini yang musibah. Ini yang bahaya. Seperti yang dikatakan oleh Sidi Syekh Ali Al-Khawas, ya. Banyak di antara mereka yatarabba fid dalail ala walidi. Apa makna dari yatarabba fid dalail ala walidi? Dia terbiasa terdidik dengan petunjuk dari orang tuanya dalam artian begini, ya. Baba gua ustaz, baba gua kiai. Ya. Murid-murid bapak saya, murid-murid orang tua saya pada ngormatin saya, ya. Kalau bapak saya diamplopin, saya dipersen. Kalau bapak saya dapat BHS excellent, saya minimal dapat BHS infinity. Sebagai anak, ya kan, akhirnya malas ngaji, malas murojaah. Dia merasa cukup dengan pencapaian orang tuanya, dengan gelar orang tuanya, ya. Fala yasiru indahu da'iyatun liktisabil fadail ghaliban. Sehingga dia nggak ada mau lagi. Ngapain saya membangun reputasi saya sendiri? Ngapain saya ngebangun legacy saya sendiri? Ya, toh saya tanpa belajar pun orang udah cium tangan sama saya. Nah, tanpa saya bisa ngaji pun orang udah pada memuliakan saya, memuja saya. Ya kita juga kan nggak mungkin kan begitu kiai bawa anaknya ke satu majelis kemudian kita suruh di luar, atau kamu mengikut bapak kamu duduk di atas, bapak kamu hafal alfiah, kamu saya tes dulu alfiahnya, kan nggak mungkin kita juga kayak begitu, ya. Nah banyak nih anak-anak yang kayak begini, nggak mau ngaji gara-gara sudah merasa dengan kedudukan orang tuanya. Wa yaqulu fi nafsihi, dia ngomong dalam dirinya sendiri, innalladzi kuntu at'abu fi tahsilihi minal jahbil istighali bil ilmi wa riyadati qad hasalali biwasitati walidi, ya. Sesungguhnya perkara-perkara yang untuk menggapainya saya harus mengerahkan tenaga, saya harus mengerahkan effort, saya harus mengerahkan perjuangan. Itu saya udah didapetin kok dari perantara orang tua saya. Ya.
Kenapa orang pada cium tangan? Ya karena dia alim. Ya, loh, saya nggak alim karena bapak saya alim, orang pada cium tangan sama saya. Ya Gus, ya Ang, ya, dan lain-lain sebagainya. Bikhilafi auladil awam, khususan al-falahin. Lain halnya dengan orang awam, apalagi petani misalkan. Fa inna ahadahum yaftahu ainahu 'ala ad-darbi wal habsi wal ihanati minal hukami wa a'wanihim. Ya, karena mereka harus membuka mata mereka, ya, harus membuka mata mereka terhadap penyiksaan, kemudian dipenjara, kemudian dihinakan secara semena-mena dari para pejabat, ya, dan dari para aparat, ya. Wa yakhuduna minhu al-kharaj bil ihanati syadidah. Mereka mendapati di mata mereka sendiri bagaimana mereka disiksa, diperlakukan semena-mena, dikriminalisasi, dan bahkan mereka harus mengeluarkan upeti, ya. Yakhuduna minhul kharaj bil ihanati wa asyadidah. Para pejabat tersebut mengambil upeti dari para falahin tersebut, dari para petani tersebut. Fayasiru yatafakkaru fi amali hilatin ta'tiquhu min dalik. Akhirnya mereka mikir, wah kondisi orang tua saya kayak begini, saya nggak bisa kayak begini. Akhirnya mereka berupaya cari jalan keluar, cari solusi untuk membebaskan mereka dari ketersandraan terhadap penghinaan tersebut. Fayulhimuhul haqqu ta'ala an yashtagila bil ilmi wal Qur'an. Oh kalau begitu, ya, bapak saya dihinakan oleh orang, saya nggak boleh terhina. Maka saya harus ngangkat derajat keluarga saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya menuntut ilmu. Ya, ini beliau sedang mengkomparasikan, sedang membuat perbandingan antara anak ulama dengan anak orang awam. Anak ulama kadang-kadang, ya, ngajinya males. Kenapa? Karena ngerasa penghormatan udah dia dapetin melalui perantara orang tuanya. Tapi anak orang awam, ngajinya rajinnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau bukan dia yang mengangkat derajatnya, siapa lagi? Ya. Kalau dia berangkat mondok terus pulang gagal, ya, macul lagi, sama aja kayak bapaknya. Begitu. Tapi bukan berarti macul ini adalah perbuatan yang hina, ya. Cuman kan masyarakat cenderung menganggap demikian. La ilaha illallah. Fala yazalu kullama adzamahun nas yazdadu raghbatan fil ilmi wal mujahadati hatta yasira syaikhul islami aw syaikhut thariq. Sehingga dia termotivasi setiap kali, ya, orang itu menghormati dia, maka semakin tambahlah kecintaan dia terhadap ilmu, sehingga dia termotivasi untuk menjadi Syekhul Islam atau Syekhut Thariq, ya. Wa qad kana Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid rahimahullahu taala yukhalli waladahu ala kulli khalwatin arba'ina yauman fala yaftahu alaih. Beliau punya guru Sayyidi Ali Al-Khawas, namanya Syekh Ahmad Az-Zahid, ya. Beliau ini nyuruh anaknya khalwat, anaknya disuruh tapak selama berapa hari? 40 hari, nggak dibuka-bukain pintu. Fayaqulu ya waladi, hai anakku, law kana al-amru biyadi ma qaddamtu ahadan 'alaika fi ma'rifatit thariq. Ya, kalau urusan ini ada di tanganku, aku tidak akan membiarkan orang lain untuk menanggungmu agar bisa mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan sekalian, ini sebetulnya agak jauh ceritanya dari makna tafwid di sini, tapi masih ada korelasinya, ya. Artinya orang ini terkadang ya kayak begitu, dia merasa dengan pencapaian leluhurnya dia udah cukup. Padahal ada salah seorang penyair dari Turki, dari bangsa Kurdi, Shauki Bek, pernah bilang begini: syarrun nas dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang malas, yang culas. Idza fakhartahum dzakarul jadud, yang kalau kita ledekin mereka, yang mereka sebut adalah engkongnya, buyutnya, ya. Ente nih udah segini umur jadi Gus, nggak hafal Imriti, apa kata dia? Maaf lu ngomong begitu sama gua, pondok baba gua sih. Kalau istilah di Betawinya kayak begitu, ya. Naon sia? Iya mah pondok baba aing cenah. Pondok kolot aing cenah. Kayak gitu terus, bapak aing, ya.
Itu orang ini adalah seburuk-buruknya orang yang kalau di yufakhir dia sebut leluhurnya. Wa khairun nas, tapi sebaik-baiknya orang du syarafin qadimin wa aqama li nafsihi syarafan jadida, adalah orang yang punya peradaban di masa lalu dari leluhurnya, tapi dia merasa itu mah pencapaian leluhur saya. Pondok ini pondok bapak saya, pondok ini pondok engkong saya, ya. Mereka ngarang kitab-kitab tersebut ya karena itu buah tangan dan karya pena mereka. Wa aqama li nafsihi syarafan jadida, saya sebagai generasinya harus membangun legacy saya sendiri, peninggalan saya sendiri, ya. Makanya dalam satu ziarah kita berkunjung ke Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Begitu kita datang silaturahim ke rumah beliau, ya, pada saat yang bersamaan datang Habib Abu Bakar bin Allah yarhamuh almarhum al-maghfurlah mufti tarikh Habib Ali al-Masyhur, kakaknya Sayyidil Habib Umar. Ini Habib Bakar begitu nyampe sama putranya Habib Zain dibilangin, "Ya Habib, ini Abu Bakar, putra dari Habib Masyhur." "Oh, Masya Allah, halo sahla, kaif halak, bekhair, sehat, walafiat, kumaha damang carageun." Ya, kurang lebih begitulah. Itu Habib Zain langsung ngasih kita nasihat. Tanpa basa-basi beliau bilang, "Al-aulad al-abna thalatha." Anak ada 3. Sabik, lahik, mahik. Ada anak sabik. Siapa itu? Anak yang melampaui pencapaian orang tuanya. Ya. Orang tuanya mandor, anaknya insinyur. Ya, ini namanya anak yang sabik. Ada anak lahik. Ya. Orang tuanya mandor. Jadi mandor juga. Sabik, ya, artinya dia berada di jalan, dia lahik, berada di jalan orang tuanya, cuma nggak melampaui orang tua. Yang ketiga ada mahir, anak yang nggak ada di jalan orang tuanya, ya. Bapaknya mandor, anaknya kenek. Ya, bapaknya ustadz, anaknya cuman sekedar ngojek, ya. Bukan berarti ngojek itu nafkah yang hina, enggak, tapi liwalidik syaraf, orang tua Anda punya kemuliaan, kenapa Anda enggak ikuti jalan kemuliaan tersebut? Nah, qultu wa qad khulifat hadhihi al-qa'idatu fi ba'd auladil ulama was-shalihin ka auladi Syekh Taqiyuddin Subki wa auladi Syekh Sirajuddin Al-Bulqaini faja'a auladuhum fi ghayatil kamal. Ya, tapi kebiasaan kayak begini nih, anak-anak kiai yang pada malas ngaji, gus-gus atau aang-aang yang ngerasa sudah cukup dengan pencapaian orang tuanya, ada kita dapetin banyak para ulama yang anak-anaknya nggak begitu, ya. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, punya anak Al-Imam Tajuddin As-Subki, ya. Masya Allah, ulama menghasilkan ulama, ya. Faja auladuhum fi ghayatil kamal. Wa kadzalika fi ba'di jama'atin min ulama'i asrina wa fuqara'ihi ka Sayyid Muhammad bin Ramli. Ya, Al-Imam Muhammad bin Ramli punya anak Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli yang punya kitab Nihayatul Muhtaj. Ya. Imam Muhammad Ar-Ramli ini guru dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, punya kitab Tuhfah. Beliau punya teman ngajinya siapa? Anak gurunya sendiri, Al-Imam Ahmad Ar-Ramli. Ya, Al-Imam Ahmad Ar-Ramli nggak mentang-mentang bapaknya ulama besar, ya. Al-Imam Muhammad Ar-Ramli terus anaknya malas, enggak. Bahkan anaknya jadi salah satu, ya, muharrir dalam madhab Syafi'i. Ya, kita punya tradisi dalam madhab Syafi'i, setelah khilaf antara Imam Nawawi dengan Al-Imam Rafi'i, kalau ada khilaf antara Ibnu Hajar atau Al-Imam Ramli. Ya, cuman biasanya ulama-ulama Hadramaut, ya, ulama-ulama Mekah itu berpegang kepada akwalnya Imam Ibnu Hajar. Ulama-ulama Mesir berpegang kepada akwalnya Imam Ar-Ramli, ya. Nah, yang cakep nih ulama Indonesia. Karena ulama Indonesia itu ada yang ngaji ke Mesir, ada yang ngaji ke Mekah, ada yang ngaji ke Hadramaut, ya. Jadi bawa Hajar, bawa Rommel. Cukup jadi bangunan. Gitu kata ulama-ulama, kata guru-guru kita begitu. Yang kalau Ibnu Hajar aja batunya doang, pasirnya nggak ada, ya. Kalau Imam Rommel aja, ya, pasir doang, batunya nggak ada. Nama ulama Indonesia disatuin jadi satu, ya. Ada yang ngajar ke Hadramaut, ada yang ngaji ke Hadramaut, ada yang ngaji
ke Mesir ya. Tapi ini istilah dulu. Kalau istilah sekarang ya hatta ulama-ulama Hadramaut pun banyak juga nggak ta'assub lagi, udah nggak ada asobiah kayak dulu ya. Pendapat Imam Romli pun dipakai oleh ulama Mesir pun, pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun ya diamalkan. Bahkan di di Masjid Al-Azharus Syarif itu yang diajarin bukan cuma Hasyiah Bajuri, hatta Busyrul Karim juga diajarin. Padahal Busyrul Karim itu termasuk salah satu yang paling fanatik kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, karena dia orang Busyrul Karim itu orang Doan ya, orang Hadramaut. Fa'ala kulli hal. Dicontohkan lagi siapa? Wa Sayyidi Muhammad bin Bakri, wa Sayyidi Abdul Qudus Asy-Syanawi, wa Sayyidi Ali bin Syekh Muhammad Al-Munir, wa Sayyidi Muhammad bin Syekh Abil Hasan Al-Gumari, wa jama'atin dzakarnahum fi tabaqatil ulama'i was sufiyatil lati sammainaha lawaqihul anwar fi tabaqatil akhyar. Ini salah satu kitabnya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Aktsarallahu fil muslimina min amsalihim wa nafa'ana bi barakatihim amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini insyaallah luar biasa sekali, kita diajarin untuk menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau kasih contoh dalam hal ini adalah mentarbiyah anak-anak kita. Baik, kecocokannya di mana dengan jalsatul doa ini? Masya Allah ya, ini luar biasa. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini luar biasa. Kita mentadaburinya begini ya ikhwan. Beliau kasih contoh ngedidik anak tuh harus tawakal, harus menyerahkan juga segala sesuatunya kepada Allah. Kita juga kan tugas kita sebagai para dai ya, atau istilahnya ya kita orang yang bernisbah lah kepada jalan yang mulia ini. Kalau dibilang dai juga ya kita belum dai beneran ya, cuman masih nata da'a ya, ngaku-ngaku dai. Ya. Malah kita keseringan lupa diri kita, sehingga diri kita daripada dai, lebih tepat diri kita ini jadi daki ya. Banyakan dakinya hati kita, banyakan kotorannya. Tapi Masya Allah ya, kita punya tugas untuk ngedidik keluarga, ngedidik masyarakat ya. Ngedidik keluarga dan masyarakat di zaman seperti sekarang ini nggak gampang. Banyak sekali rintangan, banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan ya, dan lain-lain sebagainya dari berbagai macam penjuru ya. Bukan cuma TV, sekarang handphone tuh jadi setan gepeng buat generasi kita. Belum lagi channel-channel YouTube yang menormalisasi kemaksiatan. Sekarang itu dengan dalih bercanda, orang itu di YouTube dengan mudahnya mempertontonkan kemaksiatan, dengan mudahnya mempertontonkan sesuatu yang seharusnya itu menjadi privasi. Dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, beliau itu nyebut bahasa Arabnya ketek itu kan ibtun. Itu beliau nggak berani nyebut ibtun karena menurut beliau itu kata-kata jorok. Ya. Beliau nyebutnya apa? Batinul yad. Ya, jadi kalau mau nyebut ketiak itu beliau nyebutnya batinul yad. Saking punya rasa malunya. Sekarang ya, kegiatan kasur orang itu jadi konsumsi publik. Dengan podcast ditanya apa segala macam. Bahkan orang tanpa malu mewawancarai ya pelaku tindakan seksual ya, mewawancarai orang yang menjual dirinya sambil bercanda-bercanda ya. Ini kan kalau kita sadar ini adalah salah satu serangan terbesar iblis ya. Dan ditanam tuh di brand para pemirsa, di otak masyarakat kita, netizen kita, bahwa kebaikan itu yang penting adalah ente keluar duit buat orang. Anda keluar duit buat bantu orang kesusahan, ente baik. Walaupun ente pezina, walaupun ente pemabuk, walaupun ente pejudi. Ya. Sampai pernah ada orang satu ketika ya mengatakan bahwa ente buka aurat itu nggak baik. Ya. Ini adalah kemaksiatan. Apa jawaban dia? Loh, ini urusan pribadi saya. Yang penting attitude saya bagus. Yang penting akhlak saya baik kepada orang. Loh, ente apa maksudnya akhlak baik kepada orang? Loh, saya kalau ada orang kesusahan saya bantu pakai duit ya, saya bantu pakai duit. Oke, kalau Anda anggap itu adalah satu tindakan sosial yang menurut Anda itu baik, saya juga punya hujah bahwa perilaku Anda ini buruk dampaknya kepada sosial. Apa itu? Dengan Anda membuka aurat, orang akhirnya jadi terangsang, jadi termotivasi untuk melakukan perzinahan. Itu matanya dia aja yang jelalatan
Kita jawab lagi, lu nya buka warung, situnya yang buka toko. Kalau toko nggak mau dilihat jangan dibuka. Kalau aurat nggak mau dilihat ya jangan dibuka. Tapi hal kayak begitu itu ditanamin tuh di apa namanya di media kita, apalagi dengan YouTube dan lain-lain sebagainya, channel yang orang bebas sekarang untuk membuka dan membuat konten. Jadi perjuangan kita berat ayuhal ikhwan untuk kemudian mengarahkan dan meluruskan keadaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah menjadi ringan dengan kita serahkan segala hasilnya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Samihun 'alal italah. Mohon maaf ini kepanjangan, jadi beneran sampai jam 12. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada Ustaz Ridho Abdul Fattah yang telah menyampaikan kajian daripada kitab Maqasid Halaqat Ta'lim. Selanjutnya kita tutup dengan doa maulid. ولقد أسررت للنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان